Apakah ini secercah harapan bagi dunia bahwa Amerika dan Iran benar-benar akan berdamai dan menghentikan perang? Apa yang membuat Iran kemudian melunak? Konsensi apa yang diberikan oleh Amerika Serikat sehingga akhirnya Iran mau menandatangani nota kesepahaman? Kita langsung bahas ya. Bersama dua narasumber yang sudah berada di studio TV One, ada Mas Mateni Purnawirawan Agung Sasongkojati, pakar strategi PPAU alumni US Air War College. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada juga Pak Syofwan Albana, analis hubungan internasional UI. Selamat pagi, Mas Syofwan. Selamat pagi. Oke, saya mau ke Syarki terlebih dahulu. Syarki, kalau kita lihat jika benar kesepakatan ini tercapai, apa artinya? Apakah memang ini kemenangan diplomasi atau malah sebenarnya kelelahan dari militer yang sudah dikerahkan oleh kedua belah pihak? Akhirnya Donald Trump mendapatkan exit strategi. Kira-kira sejam yang lalu, jam 2 malam waktu Iran, hari Senin, hari ini sekarang, tanggal 15. Namun masih jam 6 sore waktu Amerika, hari Minggu, akhirnya Donald Trump dapat apa yang dia inginkan, yang membuat dia tidak terperosok lebih dalam, bahwa deal sudah tercapai. Jadi dua pihak sepakat, diumumkan oleh Abbas Araqchi dan Ghalibaf, ketua MPR di Iran, mengatakan sudah tercapai, dan Donald Trump sendiri men-tweet dan di Truth Social juga mengatakan bahwa ini sudah tercapai. Dan ini adalah suatu hal yang bagus, menggembirakan, meskipun juga masih jauh dari harapan, karena ini kan masih nanti hari Jumat nanti MOU sign, di mana nanti dari Amerika mengirim wakil presiden yaitu Vance, kemudian dari Iran akan mengirimkan Ghalibaf sebagai menteri dan sebagai ketua MPR, dan Abbas Araqchi sebagai menteri luar negeri ke Jenewa ya. Jadi yang pertama ini deal yang dicapai ini adalah pembukaan Selat Hormuz, tapi harus dibersihkan ranjaunya. Kemudian tanpa tol, tapi ada biaya lain disebutkan, tapi tidak menyebutkan Iran. Biaya pelayanan ya katanya. Ya, biaya pelayanan dan biaya navigasi serta lingkungan hidup. Karena itu memang bisa. Kemudian setelah itu akan di Iran dibuka, blokade Amerika juga dibuka, ya. Kemudian disebutkan juga bahwa, nah yang unik ini, gara-gara kemarin pagi hari Minggu pagi subuh, Israel menyerang Beirut dan bikin kacau segala, dan Trump langsung mengatakan ini, dan Iran akan membalas. Itu membuat akhirnya jadi situasi menjadi quagmire. Akhirnya yang dilakukan adalah Trump akhirnya menyogok Iran dengan menyepakati memberikan 25 miliar dolar uang Iran yang dilepas untuk di sini. Entah dari mana dapatnya nggak tahu, tapi justru malah ya Iran tidak membalas serangan ke Beirut Selatan, ke perkampungan Syiah di sana, tetapi membuat malah justru Trump malah menjadi terpojok dan sepakat untuk memberikan ekstra 12 miliar dolar, sehingga nanti dari mana uangnya nggak tahu, tapi jelas itu uangnya Iran ya, 25 miliar itu yang diharapkan Iran. Dan memang Iran itu selama ini ada keributan, kenapa nggak maju-maju, karena pokoknya uang keluar dulu. Justru malah serangan terakhir Israel kepada Beirut justru membuat alasan Iran bisa menekan untuk Amerika, khususnya Presiden Trump, untuk kamu kalau enggak saya serang loh. Kalau serang nanti kan Israel balas lagi, jadi malah nggak damai-damai kan. Akhirnya ya sudah sepakat untuk merilis menjadi 25 miliar dolar. Jadi pencairan dana ini yang membuat Iran melunak, Pak Syarki? Itu tidak melunak, dia kan melunak itu kalau dia nggak dapat apa-apa, dia berhenti nggak nyerang. Tapi kan dapat 25 miliar itu sebetulnya nggak lunak. Karena itu artinya strateginya begitu berhasil. Karena memang begitu, karena memang tekanan dia. Jadi bagi Iran itu dan bagi Amerika bahwa kesepakatan ini bukan untuk damai dan saling berpelukan menuju dunia yang damai dan bahagia selamanya, bukan begitu. Ya bagian saling tekan, saling ini. Nah siapa yang dapat peluang langsung dapat. Yang penting dapat uang, yang penting dapat posisi, yang penting dapat uang bisa jualan keluar, itu yang terjadi. Oke, Mas Syofwan, kalau Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini bisa dibilang kemenangan untuk kedua belah pihak, atau siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dengan ditandatanganinya nota kesepahaman nanti? Kalau kita mau menghitung kemenangan kan dilihat saja dari tujuan strategik yang disampaikan mau dicapai. Trump ketika menyerang bersama Netanyahu kan ada beberapa tujuan utama. Satu adalah regime change, pergantian rezim. Terjadi nggak? Nggak. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan ancaman nuklir Iran. Sekarang Iran masih punya stockpile-nya, belum dihancurkan, walaupun nanti kalau di pembicaraan teknis mungkin akan menjadi salah satu diskusi utama. Lalu soal pengayaan nuklir Iran, apakah
akan diberikan batas, apakah zero enrichment seperti di tuntutan Israel yang dititipkan ke Amerika Serikat, atau seperti akan ketika perjanjian dengan Obama, JCPOA itu 3,60 sekian persen, atau angka-angka yang lain gitu. Kemudian yang keempat adalah ancaman balistik Iran yang dianggap bisa membahayakan posisi Amerika Serikat maupun Israel di kawasan. Kalau kita lihat dari 4 hal ini saja, rasanya kok nggak tercapai ya tujuannya Amerika Serikat. Dia sudah menghabiskan separuh dari munisi bunker bustersnya gitu ya. Dia menghilangkan separuh dari misil ya, pencegah serangan misil balistiknya gitu ya. Tapi ya empat ini kayaknya tidak tercapai dengan sempurna. Regime change-nya tidak terjadi. Betul bahwa Ali Khamenei, rahbar, pemimpin besarnya Iran, tewas terbunuh pada serangan pertama, tapi digantikan oleh justru Mujtaba Khamenei yang mungkin malah lebih keras gitu ya, dan lebih tegas. Kemudian yang malah pemerintahnya sebagai sebuah kekuatan malah semakin mendapatkan dukungan publik. Januari lalu demonstrasi besar-besaran menentang pemerintah. Kalau kita lihat Mei, April, ya justru mendukung pemerintah. Artinya sia-sia begitu apa yang dilakukan Amerika? Ya kalau dilihat dari capaian strategik ini malah enggak, makanya kan balistiknya masih ada. Yang dibom pada bulan April lalu masih muncul lagi. Maret April kemarin ini sudah kebuka lagi pintu-pintu untuk membawa keluar misil-misil balistik itu. Sudah pulih lagi artinya. Kemudian malah Iran dapat kartu tambahan, Hormuz, yang selama ini nggak pernah dipakai. Jadi kalau dilihat dari capaian strategik itu, Amerika Serikat tidak mencapai tujuan strategis. Artinya konsesi besar dari Washington kalau misalnya sampai aset yang diberikan kepada Iran. Betul. Jadi alih-alih melemahkan Iran, kita melihat bahwa perang kali ini justru terlihat memberikan Iran kekuatan baru. Dia memiliki kartu baru namanya Hormuz. Dia balistiknya tidak hilang, nuklirnya masih dalam pembicaraan, dan Israel ternyata terbukti bisa dipisah dari Amerika Serikat. Ini tentu membuat orang-orang lain ya, para pemerintah lain di kawasan Timur Tengah berpikir ulang. Selama ini kan mereka align dengan Amerika Serikat karena merasa Amerika Serikat bisa melindungi mereka. Tetapi Amerika Serikat sendiri saja ternyata nggak bisa full mengendalikan perang, walaupun dia secara militer jauh lebih kuat. Ternyata dia nggak bisa buka Hormuz, ternyata dia nggak bisa melindungi basis-basis militernya. Lebih dari 20 basis militernya kena loh di seluruh wilayah Timur Tengah gitu. Artinya mungkin negara-negara Timur Tengah itu juga jadi harus berpikir ulang. Nah, kita tentu masih harus menunggu detil-detil kesepakatannya, tetapi kalau kita lihat bahwa kesepakatan MOU-nya ini yang sudah kelihatan, yang sudah muncul spoilernya, kelihatannya kan secara umum kembali lagi ke status quo sebelum perang, artinya ya udah Hormuz dibuka gitu. Amerika Serikat seperti melihat bahwa tujuannya geser nih, ada shifting goalpost ya. Ada tujuan strategiknya tadinya maksimalis, tadinya pergantian rezim, misilnya Iran hilang, nuklirnya hilang, jadi cuma gimana caranya membuka Selat Hormuz. Padahal sebelum perang Selat Hormuz sudah dibuka. Jadi dia tidak banyak mendapatkan capaian apa-apa, justru Iran yang mendapatkan posisi yang lebih kuat. Tapi tentu yang juga tidak kalah terdampak adalah Israel. Karena pengumuman ini dilakukan tanpa konsultasi dengan Israel. Trump langsung ngomong dan bahwa dia akan dihentikan di semua front. Artinya apa? Tidak cuma Amerika Serikat dan Israel, Amerika Serikat dan Iran, tapi Israel ke Hizbullah, ke Lebanon juga harus dihentikan. Ini problemnya. Ini kan masih beberapa hari nih. Tadi dibilang tapi dalam beberapa hari ini pasti ada upaya untuk mencoba mengubah poin-poin yang mungkin sudah disepakati dengan cara memaksakan realitas baru. Misalnya Israel nggak mau diatur, nggak mau dimasukkan ke situ, mungkin ngebom Beirut lagi dan seterusnya. Jadi masih ada spoilernya. Ini sudah hampir gol, sudah di kotak penalti, ini tinggal sontekan masuk gitu ya, tetapi masih sangat mungkin ada yang ingin menggagalkan. Oke, Syarki, bagaimana implementasi yang kemudian akan digagalkan? Ini bagaimana?
Saya mencoba melihat dari, kita pakai ilmu Amerika ya. Jadi di Amerika itu diajarkan bahwa hubungan antar negara itu adalah hubungan antar kekuatan dengan kekuatan. Dan setiap negara menggunakan instrumen kekuatan nasional. Nah, mari kita bandingkan antara para pihak ya. Instrumen kekuatan nasional itu apa? Namanya adalah diplomasi, informasional, militer, ekonomi. Setiap negara mempunyai kekuatan yang digunakan untuk bersaing dengan, kan bentrok itu. Baik di masa damai atau di masa perang. Untuk membela kepentingan nasionalnya dia menggunakan instrumen kekuatan nasional itu. Digunakan bersama-sama, dipimpin oleh Presiden atau Dewan Keamanan Nasional. Mari kita bandingkan sebelum perang, Iran itu nggak ada apa-apanya. Hormuz terbuka, dia tertekan, dia kena sanksi, dia negara teroris, negara radikal, nggak gini. Namun sekarang setelah 100 hari yang terjadi adalah secara diplomasi, Amerika dengan Israel nggak sejalan. Secara diplomasi, Iran dapat banyak dukungan dari negara-negara, baik secara nyata dan secara berhasil menjalin hubungan dengan negara yang butuh dia. Secara diplomasi, Qatar dengan negara Teluk lainnya menjalin hubungan yang tadinya takut hubungan sekarang berani. Kemudian secara diplomasi, Amerika yang bling itu maksudnya ngedip pertama kali. Ya udah deh ini damai, ya udah deh Duang keluar, akhirnya hampir semua mengikuti 10 poinnya Iran. Ini bukan ikuti Amerika loh, 10 poinnya Iran. Dan nyatanya Selat Hormuz dibuka, sanksi dibuka, blokade dibuka, kemudian uang kembali, kemudian nuklir masih belum disentuh, seperti kata beliau tadi, betul ya. Kemudian kita masuk ke informasional. Wah, jelas dari segi ini, kalau tadinya Amerika sangat dominan, Barat sangat dominan, Iran kurang baik, dia namanya jelek, kurang baik, sekarang menjadi powerful. Kamu jadi setara kan? Dia jadi setara. Dengan berunding, dia menjadi setara, menjadi leverage-nya sama. Dari power kecil jadi naik gini. Nah, Israel di mana? Israel jadi nggak setara. Israel itu kelasnya hanya lawannya Hezbollah. Jadi posisi kamu lawan Hezbollah, bukan lawannya Iran. Iran setara Amerika, dia level Hezbollah. Itu kan menyakitkan sekali. Tetapi suka nggak suka, memang ancaman terbesar dari Netanyahu adalah menghadapi Hezbollah, bukan lawan Hezbollah, menghadapi. Jadi dia levelnya ketahuan sekali, levelnya emang lebih kecil karena secara geografi, secara sumber daya manusia, emang Israel kan kecil, ini negara besar. Oke lah, kita masuk secara informasi, Iran udah dapat nama, semua kenal, kita pengen ke sana, Iran dapat nama, Iran dapat power lah naik. Nah, secara militer stalemate. Amerika tidak terkalahkan secara militer, dia tidak pernah kalah dalam pertempuran. Tapi perang bukan soal lawan di dalam kekuatan militer, tapi melawan kekuatan asimetri. Ternyata dia rugi besar. Untuk Iran mungkin mengeluarkan 10 miliar dolar, 20 miliar dolar, Amerika mungkin 400 miliar dolar atau 30. Karena apa? Harga yang dibayar bukan hanya harga di medan perang, jumlah yang ditembakkan, jumlah senjata, ongkos logistik. Tetapi rakyat Amerika saja sampai bulan lalu sudah kehilangan 100 miliar dolar potensi akibat embargo nih. Yang paling hancur adalah Uni Emirat. Abu Dhabi itu stok marketnya, pasar sahamnya, Abu Dhabi itu 100 miliar dolar, Dubai 300 miliar dolar. Semua negara teluk, semua korban besar. Nah, sekarang yang terakhir adalah ekonomi. Secara ekonomi, Iran ya emang babak belur ekonominya. Dia mau turun berapa lagi? Mau sudah di bawah kan? Tapi sekarang dengan ini kan dia langsung loncat. Nah, ini dapat pasokan 20 dolar, harga realnya membaik, kemudian dia bisa beli barang apapun dia inginkan, dibuka semuanya. Nah, sekarang Amerika sendiri gimana? Dia akan menjalani akibat ini, inflasi akan tetap berjalan beberapa bulan, akan resesi, kemudian semua naik harganya dan tidak akan pulih dalam waktu cepat. Dan ini yang membuat Amerika bling kan ekonomi ini, karena nggak bisa tertahankan lagi karena akan berkaitan dengan politik Amerika dalam negeri. Jadi sekarang gimana akhirnya? Ya Iran menang. Menang dengan win besar. Win besar. Amerika win kecil. Tidak. Amerika tuh loss. Ya lossnya agak kecil lah. Yang loss besar, Israel. Kenapa? Dia sudah nggak dibela Amerika dan sekarang dengan menyantumkan dalam MOU ini bahwa tadi seperti beliau katakan bahwa penghentian tembak-menembak di Lebanon atau di Israel. Itu artinya apa? Ya Amerika kalau dia mau ini berjalan, dia harus neken Israel, akan neken dengan apa? Dengan embargo, dengan kamu, saya nggak akan bantu kamu dengan uang lagi, saya nggak kamu dengan senjata lagi, kalau kamu masih bentrok dengan Lebanon, dengan Hezbollah. Nah itu yang terjadi, akhirnya apa? Ya Iran, dia bukan menang dalam medan pertempurannya, dia menang perangnya. Meskipun perangnya belum selesai ya, tetapi
sudah kelihatan bahwa Iran yang mendapat keuntungan lebih, Iran menjadi negara major power baru di Timur Tengah. Oke, Pak Syarki. Tapi ini kan Israel, apakah dia akan tinggal diam dan menerima ketika nanti mungkin Amerika istilahnya mengembargo dia? Nanti kita akan bahas tapi usai jeda, dan kita juga akan langsung melihat informasi dari Amerika Serikat namun usai jeda. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.